sebetulnya pemerintah ya itu yang pegang kendali pemerintah, tapi saya itu takut menjagakan pemerintah. Bisa apa sih kita sama pemerintah? Kalau pemerintahnya oke, sebetulnya enak ya, tutup keran impor. Sebagai gambaran, ini 1000 titik tanam ya. Kalau sepertiganya rusak, jadi 2/3, tapi 2 tahun panen 3 kali, berarti kan setiap tahun 1000. Pertandanya 100.000. Kalau mulus, bagus, ideal 100.000 itu tidak sulit sebetulnya. Nah, berarti kan 100 juta. Bayangin kalau 2 tahun 5 kali panen, berarti kan mungkin di sini bisa 2.000 tandan setiap tahun kali 100.000, 200 juta. Jauh dari itu ya, nanti nama dicatat pajak ini. Itu kita defisit ya, kalau mau pajak mau nomboi kita nggak apa-apa. Ya, pupuk laki-laki ilmu ya. Ada yang masih pertumbuhannya masih kecil ya, belum berbuah sama sekali. Padahal perlakuan pupuknya sama. Nah, di situ kami ada hipotesa sih ya. Itu berarti pupuk bukan faktor yang dominan. Nah, yang dominan apa? Dalam hipotesa kami, tanah dan air. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya nama Agus Susanto, asli Yogyakarta. Sekarang tinggal di Sleman, dekat dari lokasi ini. Yang di sini ini kebun pisang ya. Kita baru mulai tapi sudah hampir 2 tahun dan sudah membuka lagi lahan sekitar 2 kilo dari sini. Jadi kita mau arah ke depannya yang mungkin pengen kita besarkan di pertanian, khususnya kalau yang kita mulai ini pisang ya. Kalau basicnya kemarin ya backup finansialnya mungkin juga dari properti juga masih ada. Budidaya pisang semenjak hampir 2 tahun yang lalu. Saya ada gambar, masih ada dokumentasinya kalau penanaman pisang pertama di sini 18 Maret 2023. Nah, cuman sebulan lebih sebelumnya sudah mulai ngolah lahan. Sebelumnya juga sudah pengadaan bibit. Kita bibit yang di sini dari nol ya, bibitnya dari kultur jaringan. Nah, kita bibit kultur jaringan belinya di Plasma Nutfah Yogyakarta. Saya sebetulnya pendidikan teknik sipil ya. Teknik sipil bahkan sampai pasca sarjana S2, cuman mungkin merasa memang dari awal kurang tepat ya, kurang diarahkan aja, kurang begitu ya, nilai bagus tapi dulu kurang dewasa ya dalam memilih itu. Memang memang saya sukanya sebetulnya IT ya, komputer, sama kalau idealisme di pertanian dari dulu suka hijau-hijauan yang natural itu kita suka. Cuman memang lama itu nggak berpikir untuk terjun langsung ya. Cuman misalnya kita sangat prihatin dengan, kita teknik sipil ya, jadi erat kaitannya dengan bangunan, cukup tahu tentang resapan, begitu mudahnya membuat resapan, cuman kita sangat prihatin mayoritas rumah dibangun tanpa kesadaran adanya resapan. Padahal itu secara terakumulasi itulah yang sangat menyebabkan kalau hujan banjir, kalau kemarau kekeringan. Itu kita sebetulnya lama prihatin tentang itu. Ya, tentang makanan juga kita prihatin, negara sebesar Indonesia kok banyak makanan yang impor ya, padahal petani juga melimpah dan sebagainya. Itu kita sudah sangat lama kita prihatin, cuman waktu itu kita nggak berpikir untuk terjun langsung di pertanian. Sebelum memulai kita mencoba survei ala kadarnya ya, jadi ya nanti sedikit sejarah, karena dari nol ya, kita benar bukan ada basic pertanian khususnya pisang, dan kita sangat meyakini ilmu itu sangat penting. Jadi sebelum mulai kita sudah berusaha menimba ilmu sebisa mungkin ya, buku nggak cuman googling ya, kita buku beli, cuman prihatin juga referensi sangat minim ya. Buku kita beli ada 2, itu ternyata penulisnya sama, tahunnya berbeda belasan tahun, tapi isinya sama, data yang sama, data lama ya. Nah, terus kita cari tahu dengan berat. Nah, tentang pisang ini kita juga survei ala kadarnya ya, kita mendatangi 4 kalau nggak 5 pasar besar di Yogyakarta, karena kita tinggal di Yogyakarta. Contohnya kita datang ke Pasar Gamping, Pasar Giwangan, Imogiri, Prambanan, itu kita datangi langsung, kita ngobrol sama pedagang di sana, kita sampaikan apa adanya, mau memulai budidaya pisang, nah pisang apa yang disarankan. Singkat cerita, kita nggak begitu mendapatkan apa yang kita inginkan di situ, tapi kita bisa menyimpulkan ya dengan diskusi yang lain, itu paling banyak diminati itu pisang kepok. Terus kita sendiri ya paling banyak kita konsumsi itu pisang itu Ambon ya, yang enak. Pisang Raja itu laris tapi musiman, jadi makanya kita ini kan kita mulai dengan lahan sekitar 1 hektar ya, 1000 titik tanam. Itu kita bagi paling banyak itu kepok sama Ambon itu 350, yang sisa 300 itu kita uji coba 3, yaitu Cavendish, Raja, dan pisang Mas Kirana.
Cavendish kita tahu bagus, cuman waktu itu karena kita baru pemula, saya minder karena Cavendish yang kita ketahui kan di supermarket itu mulus-mulus. Nah, kita baru pemula itu khawatir nggak bisa bersaing dengan kita belum tahu hasil kita seperti apa gitu kan. Terus kita nggak tahu pasarnya, siapa tahu pasar Cavendish itu hanya mau yang mulus. Yang nggak mulus benar-benar ditolak. Ternyata dari jalan itu memang Cavendish itu paling unggul ya. Jadi dia itu memang cepat berbuahnya, buahnya gemuk, relatif tahan penyakit, pohonnya pendek, terus enak, rasanya enak banget gitu kan. Dan ternyata disukai juga sama laku juga. Terus pisang raja waktu itu kita sedikit karena katanya musiman lakunya, jadi kita juga nggak pengen ya jualan yang lakunya cuma musiman gitu. Nanti kalau nggak musimnya stok kita gimana kan, bisa busuk. Ternyata raja juga banyak peminatnya, nggak cuma untuk hajatan tapi juga dikonsumsi banyak yang suka gitu. Terus kendalanya yang masalah besar ini ya, kira-kira kepok. Kepok itu peminat paling banyak kita tanam, peminatnya paling banyak, tapi ternyata paling sulit ya. Jadi setahun lebih itu hampir belum ada yang berbuah. Pohonnya gede-gede, pohonnya besar sekali, sampai 6 meter mungkin ya. Setahun lebih mulai muncul jantung, dari jantung sampai panen itu bisa 5 bulan. Jadi 1,5 tahun itu mungkin baru panen. Unfortunately di tempat kami kena penyakit layu fusarium, dan itu ternyata menyebar dengan cepat, banyak hampir semua kena. Ini sedang kepok kita bongkar, terus mau nanti kita nggak tahu solusi, mau kita ganti pisang jenis lain mungkin ya. Satu lagi yang Mas Kirana kita juga kurang tahu kok, kurang berhasil. Harusnya buahnya kecil, harganya nggak mahal tapi cepat berbuahnya, ternyata sudah 1,5 tahun juga minim sekali ya. Jadi mau kita ganti Cavendish saja yang makanya di lahan kita yang baru nanti insya Allah yang ini kita kasih nama Republik Pisang Wonorejo, bisa dicari di Google Map. Yang baru di Donoharjo mau kita kasih nama Republik Pisang Donoharjo, tapi belum kita buat mapnya karena baru nanam, belum bisa difoto-foto. Nah di sana kita menyaring pengalaman dari sini yang kita tanam Ambon, Raja, sama Cavendish saja. Emas sama kepok nggak kita tanam, tapi ada yang spesial di sana karena akhirnya kita bisa mendapatkan bibit pisang Raja Bagus yang konon itu ciri khas warisan dari Keraton Yogyakarta gitu. Nanti selebihnya tentang pisang Raja Bagus bisa dicari di Google. Nah itu baru kita tanam, insya Allah panen dalam 1 tahun ya. Semoga bisa menjadi keunggulan kebun kita nanti, pisang Raja Bagus. Sebetulnya core-nya itu satu ya, ilmu ya, ilmu, tapi ilmunya itu bagi kita tertarik sekali ya. Kita masih merasa belum ada referensi yang jitu gitu ya, misalnya satu kitab ya, satu buku panduan atau satu pelatihan yang kita pernah ikut pelatihan ya. Itu juga kita pelatihan kita ikuti, buku kita beli, Google kita itu masih banyak simpang siur ya. Padahal dari pengalaman itu ternyata ilmu itu sangat pengaruhnya di situ. Contohnya banyak pisang kita yang kena buri, jadi buahnya mungkin sama ya, nggak beda jauh, dimakan masih bisa, tapi secara penampilan nggak menyenangkan, nilai jualnya beda banget ya. Terus kita kebingungan, dulu kita diajari kalau dari referensi yang kita dapatkan disunat jantungnya, dipotong, diolesi insektisida. Padahal prakteknya, dan itu harus kondisi jantung pas hadap ke atas. Nah, padahal jantung hadap ke atas itu kan cuma 2-3 hari, habis itu melengkung ke bawah. Nah, terus kita kalau mau menerapkan itu nyunat jantung, padahal kepok kita itu tingginya bisa 6 meter lebih. Berarti jantungnya bisa di 7 meter. Itu caranya gimana? Kita naik 7 meter terus motong, ngolesi itu kayak, dan itu harus kita misalnya survei 300 pohon ya, itu hari ini belum ada yang berbuah, besok belum ada, capek libur, habis libur udah turun, itu kan kita kesulitan sekali gitu. Nah jadi kita nggak bisa melakukan itu. Ternyata pada buri waktu masih belum kena penyakit itu sudah berbuah ya, banyak kepok kita yang berbuah, tapi cuman 4-5 sisir, habis itu sisirnya itu dimakan ulat semua, sisanya hancur makan ulat. Belum lama kita tahu ilmu yang jitu sekali, suntik ya. Jadi tetap hadap atas tapi disuntik. Suntikannya bisa pakai sprayer. Jadi bisa kita kalau tinggi banget ya kita naik tangga terus kita suntik. Ya, itu sedang kita eksekusi. Insya Allah kalau disuntik aman ya, karena suntiknya itu yang disuntik jantungnya, ujungnya nggak di bagian yang kena buah. Jadi nanti yang jantungnya itu kan melindungi pisang. Nah, biasanya hama itu masuknya melalui jantungnya dulu. Kalau jantungnya sudah berasa insektisida sudah nggak pada berminat hamanya. Contoh yang paling krusial itu ya, kalau tahu ilmunya beda banget ya. Dan kita sangat berharap, mohon doanya dan supportnya, semoga
nanti juga tidak lama lagi ini berhasil ya, sehingga kita bisa dari pengalaman learn by doing juga itu bisa kita saripatikan ya metode budidaya pisang itu dari A sampai Z yang terbaik yang kita pahami, walaupun nanti terus berkembang ya, dan itu harapannya banyak dilakukan ya sebagai referensi ya, sehingga kalau ada pemuda, syukur-syukur pemuda ya, itu yang mau bertani, berkebun pisang itu tidak perlu mengalami hal buruk atau kerugian atau kekeliruan yang kita alami ya, karena nggak ngalami itu aja belum tentu nanti tanpa kendala gitu, nanti ada kendala penjualan, ada kendala macam-macam gitu kan, jadi bisa berkembang gitu. Sebetulnya bisa tumbang sari, cuman waktu itu kita melakukan tanpa ilmu, lagi-lagi tanpa ilmu ya. Waktu itu saya mempelajari, saya pribadi ya, saya yang menggerakkan itu, saya mempelajari pisang, terus kita membuka ya, karena kita menggandeng masyarakat mayoritas petani mengusulkan tumpang sari, eman-eman, kalau enggak gitu kan, oh ya why not gitu kan, kenapa tidak, usulannya apa, waktu itu cabai sama kacang silahkan dieksekusi. Saya nggak begitu mengawal, nggak berhasil ya, tapi kan nggak berhasilnya memang kalau kita lihat lahan kita itu sangat kurang pas begitu. Kalau kita sedikit tahu ilmunya kurang pas ya, buat cabai itu kurang pas karena konturnya nggak jelas ya. Terus tanahnya juga masuk sedikit wadas gitu dan lain-lain. Jadi malah kurang pas. Jadi lebih bagus fokus kalau dari yang saya alami gitu, dengan ilmu yang kalau tanpa ilmu jelas lebih bagus anu gitu. Cuman kalau nanti tahu ilmunya mungkin bisa tumpang sari ya. Tapi untuk ngomong-ngomong masalah cabai, dari ngalami itu saya pribadi masih penasaran. Suatu saat pengen menangani cabai tapi yang profesional gitu, di lahan terpisah gitu, kalau perlu pakai greenhouse atau apa gitu ya. Ya, pupuk lagi-lagi ilmu ya. Dulu ada konsultan yang cukup pengalaman, layak kita masukkan grup ya, kita garap bareng, kita diskusi lewat grup WA. Kadang beliau juga datang ke sini. Satu pas mulai menanam itu lubang tanam itu menggunakan pupuk kandang yang sudah matang, syaratnya sudah matang. Ya cuman karena saya juga dalam hal itu belum punya ilmunya matang, saya paham, terus saya pesen sama yang suka bisa mengadakan pupuk jumlah besar ke beberapa pihak gitu kan, yang matang itu datang itu macam-macam dari beberapa pihak datang. Itu ada satu pihak yang pupuknya itu masih kayak kotoran hewan, kita kotoran sapi kan, masih kuning gitu. Waktu itu ini udah matang sudah 1 tahun di kandang. Nah matang itu bukan seperti itu, matang itu benar-benar sudah difermentasi, dan dengan ilmu saya tahu betul matang itu sudah beda banget. Kalau matang itu benar-benar sudah kayak tanah itu, kalau matang sempurna itu kan ada suplainya di dekat sini ada. Nah ternyata di luar dugaan efek, walaupun waktu itu kita sikapi ya, kita fermentasikan di lubang tanam selama 1 mingguan, tapi tetap jauh sekali dari ideal, jelas belum matang ya, dan kemungkinan besar itu jadi sumber masalah ternyata, dan masalahnya itu berkepanjangan. Jadi kalau masalah langsung jelas pupuk yang mentah itu nanti akan mengalami fermentasi seiring waktu dan itu menghasilkan panas, benar-benar panas. Itu membusukkan akar. Tanaman benar-benar bisa busuk karena panas dari pupuk itu. Kedua, pupuk yang nggak matang itu mungkin banyak mengandung bibit-bibit hama ya, atau jamur atau apa itu ya. Saya juga sempat curiga kemungkinan kepok kami kena layu fusarium itu dan penyakit beberapa masalah lain itu tidak lepas ya. Mungkin faktor utamanya ke pupuk yang belum matang itu kemungkinan besar, karena waktu itu kepok kita di bagian belakang dan pupuk yang nggak matang itu kebanyakan kita pakai di bagian belakang. Walaupun memang kepok itu saya coba pernah lihat referensi itu salah satu yang sangat rentan terhadap layu fusarium. Ini sedang melakukan pembongkaran ya kepok, karena memang konon kita kemana-mana cari referensi itu layu fusarium belum ada solusinya, kita bongkar ya. Terus tadi masalah pupuk ya. Pupuk itu secara periodik kita pakai pupuk kimia NPK. Cuman khusus ya ini learn by doing ya, mungkin kurang tepat, tapi ini dari yang saya alami. Saya mengamati pertumbuhan pisang di kebun kami, ini ada 1000 titik tanam. Dalam satu blok kan, misalnya blok ini blok Ambon ya, bibitnya sama, perlakuan pupuknya sama, tapi kenapa kok pertumbuhannya sangat berbeda, timpang sekali gitu. Yang paling ekstrim itu ada satu pisang raja, tapi ya itu sudah berbuah 3 kali. Mungkin di akhir 2 tahun nanti bisa 5 kali panen. Nah, tapi ada yang masih pertumbuhannya masih kecil ya, belum berbuah sama sekali. Padahal perlakuan pupuknya sama. Nah, di situ kami ada hipotesa sih ya, itu berarti pupuk bukan faktor yang dominan. Nah, yang dominan apa? Dalam hipotesa kami tanah dan air ya, karena yang di bagian depan itu tanahnya lebih tebal.
Dan airnya mungkin kalau nyirami ya pas musim kemarau itu lebih kopen, nah bahasa Jawanya, karena di depan kan. Nah, kalau yang di belakang kan jalannya jauh sekali ya. Ya sebagai info, lahan kita hampir 1 hektar, tapi yang bagian belakang itu mengecil ya, lebarnya cuma 10 meter, jadi dari depan sampai ujung belakang itu 300 meter jaraknya. Jadi dan kepok ada di blok belakang. Jadi kalau pas musim kemarau itu kalau nyiram itu jalan jauh itu mungkin ada beberapa titik yang kurang terpantau gitu. Pemasaran itu kita sadari sangat penting ya, cuman kita belum bisa mengeksekusi. Jadi dulu dalam tim kami ada yang paling senior itu yang pengalaman ya, sudah 20 tahun kerja sampai pensiun di bidang pisang, itu punya relasi sampai ekspor gitu kan sebetulnya. Kita sebetulnya jagain itu nantinya. Cuman seiring waktu realitanya mungkin karena kemarau panjang, panen kita itu masih belum seragam. Bahkan kepok yang paling banyak kita tanam kan tidak bisa panen kan. Berarti kan panen kita itu paling baru 1/4 lah dari yang seharusnya. Dan itu masih bergantian. Nah, yang bergantian ini masih terserap dengan mulut ke mulut. Nah, karena kita bermasyarakat, berbaur dengan masyarakat dengan baik ya, kita sayang benar-benar sangat menyatu dengan masyarakat. Makanya keamanan kebun ini insya Allah ya baik-baik saja. Karena ini ada di tengah perkampungan dan rasa memiliki warga terhadap kita bermasyarakat dengan baik. Nah, termasuk pemasarannya sementara masih dari mulut ke mulut, masih kalau ada yang bagus itu sudah dipesan, bahkan belum dipanen sudah dipesan. Cuman kita berusaha karena secara syariah kan nggak boleh menentukan harga sebelum panen, jadi tetap monggo booking tapi harga nanti kalau sudah pas mau dipanen gitu. Jadi ini saya kemarin juga ada orang mau beli gitu, jalan kok nggak ada yang, kayaknya kemarin banyak yang besar, kayaknya sudah dipanen, barusan dipanen yang bagus-bagus. Nah ini yang kelihatan di sini itu yang belum siap panen. Kemarin ada beberapa yang gemuk-gemuk siap panen kok sudah hilang, itu kayaknya sudah diambil gitu. Sementara masih itu. Cuman kita silaturahmi ya ada kebun pisang besar di Godean. Itu masya Allah dia kita dapat ilmu banyak dan orangnya baik sekali, berbagi ilmu. Mereka pemasaran tidak begitu masalah dan tidak beda, mulut ke mulut dulu awalnya. Nah, cuman di sana mungkin lebih dekat dengan pasar Gamping, terdengar sama pedagang-pedagang pasar Gamping. Nah, dan mereka punya kualitas yang bagus sehingga sudah jalan itu. Dan katanya mereka Cavendish ya, fokus ke Cavendish. Mereka bilang ada salah satu pedagang itu, kamu punya berapapun kalau mau punya relasi yang punya Cavendish, asal mulus tapi standarnya tinggi sekali, yang konsumen yang pedagang itu dia masih bisa menampung banyak gitu. Nah itu, jadi nanti kalau ini saya lagi fokus ke produksinya ya, memperbaiki kualitas produk, memperbaiki kualitas buahnya, terus biar kualitas dan kuantitas ya, biar pada tumbuh dengan baik, hampir semuanya gemuk-gemuk pohonnya, buahnya juga bagus-bagus. Seiring waktu itu juga kita mulai ke arah pemasaran. Nah, barangkali ini juga Mas Adi, ini juga dari video ini juga mungkin salah satu sarana cikal bakal pemasaran ya, nanti dari video ini akan mudah nge-share-nya atau apa gitu. Dan nanti kalau yang nonton orang yang sangat berkepentingan di bidang pisang, pasti akan mencatat seperti itu. Banyak yang terjadi seperti itu. Kita yang sementara kan fokusnya ke produksi buahnya. Jadi buahnya bahkan kita belum sempat menyisiri buahnya. Jadi kita jualannya masih tandanan. Tapi kayaknya tidak lama lagi kita akan mulai jualnya kita sisir ya. Nah, sementara tandan ya. Jadi kemarin laku itu tandan tuh yang beli. Jadi kalau perorangan ya dia beli terus sisanya mungkin dibagi ke tetangga-tetangga, terus yang beli juga grup pengajian. Nah, yang kita sediakan itu pisang ya, pisang itu yang siap makan. Itu pisang raja, pisang Ambon, pisang Cavendish itu. Insya Allah kita sudah konsumsi semua ya, itu enak semua, itu unggul semua. Kalau yang produksinya normal itu bagus ya, gemuk, enak dimakan semua. Terus bibit silahkan ya, kita bibit mulai melimpah ruah. Kemarin ada permintaan bibit itu, tapi kita pending karena mau kita ambil buat kebun baru kita akan butuh 1.500-an bibit di kebun baru. Ternyata diambil segitu banyaknya aja, kalau lagi musim hujan 2 minggu diambil sudah tumbuh banyak lagi. Jadi kita kalau mau bibit itu, kalau Bapak Ibu pengen bibit dan mau ngambil dongkal sendiri, kita bisa murah sekali. Jadi nanti biaya itu enggak, kalau ada biaya yang mahal itu karena biaya dongkelnya. Jadi kalau dongkal sendiri nanti murah sekali lah. Mungkin 10.000 aja nggak nyampe bibitnya, nanti bisa ditontonkan bibitnya banyak ya. Sementara itu dulu, belum kita kembangkan ke olahan, belum. Kita step by step itu, kita masih fokus di produksi, gimana caranya biar pohon itu tumbuh dengan baik, kemudian berbuah dengan baik, dan buahnya
mulus, gemuk. Nah, itu kita masih fokus ke situ. Dan ilmu tentang itu terus berkembang, bahkan belum lama kita menemukan itu yang ilmu suntik jantung itu. Salah satu masalah besar kita itu. Untuk alamat bisa di Google Map Republik Pisang Wonorejo. Nomor HP juga ada di situ. Lokasinya di Sardono Harjo, Ngaglik, Sleman, Yogyakarta. Kalau nomornya WA saya aja yang saya hafal ya. Kalau saya agak hafal nomornya 0877 3606 2700. Saya Agus Susanto, rumahnya juga dekat sini. Di Google Map Republik Pisang Wonorejo itu juga ada nomor WA-nya. Indonesia negara yang kita tahu betul ya, negaranya luas, penduduknya banyak, mayoritas petani, negara agraris, subur sekali tanahnya. Cuman saya berani mengatakan salah olah ya. Harusnya Indonesia itu fokus ke pertanian dan peternakan. Cuman kita nggak bisa terlalu mengandalkan. Ya syukur pemerintah mendengar dan mau mengeksekusi. Kayaknya pemerintah sekarang mau serius di Pak Prabowo ini ya, mau serius di pertanian. Mudah-mudahan benar-benar terjaga keseriusannya sampai ke bagian bawah-bawahnya juga sesemangat sama beliau ya. Tapi pertanian itu betapa baiknya pertanian, karena kalau kita bilang halal ya, halal dan toyib ya, nilai kebaikannya pertanian itu sehat ya, yang ngelola sehat, uangnya semoga barokah. Yang kalau misalnya pisang aja, kasus pisang ini, kenapa saya juga bidik pisang ya, karena pisang itu mungkin segelintir dari buah yang terjangkau harganya. Sekarang kalau Bapak Ibu bukan di kelas menengah ke atas, kalau kita di menengah ke bawah Pak, kalau kita amati bisa-bisa kita itu nggak pernah makan buah Pak, karena mahal betul buah di kalangan orang UMR ya, UMR 2 juta lah kalau di Yogyakarta ya. Buah kita pengen apel ya 50.000 ke atas, dan isinya itu mungkin 6 ya apel itu ya. Mangga aja mungkin 15.000. Kalau ada mangga 5.000 itu mangga yang rada busuk gitu kan. Yang bagus 15.000, isinya 2 aja nggak nyampe 1 kilo. Lah terus bisa jadi nggak makan buah bener Pak. Nah, kalau pisang ini buah yang terjangkau harganya, terus cukup banyak diterima masyarakat, sehingga harapannya, contoh pertanyaan itu saya cuma contoh aja ya, pisang ya. Kalau ini sukses, harga pisang terjangkau, masyarakat semakin bisa menjangkau, bisa memakan asupan gizi yang baik gitu kan. Pertanian itu juga padat karya, jadi memberi lapangan kerja yang luas, dan yang bagus sekali, sangat bagus untuk kelestarian alam ya. Kita lihat resapan air terjaga ya. Kalau kita membangun semua, dibangun bangunan ya, hotel atau ruko yang tidak mengikuti kaidah ya, yang mana realitanya banyak yang melanggar kaidah, yang resapannya sangat minim. Kita lihat sebelumnya banjir yang terjadi di Indonesia ini, kalau hujan banjir, kalau kemarau kekurangan air, sebetulnya ya karena resapan. Kita lihat sawah segede ini, tadinya kita tumpahkan air seberapa banyak pun hampir mesti resap ke tanah. Tapi begitu kita bangun gedung ya, yang semua kita cor ya, jangankan air besar, 1 tangki air aja kita tuangkan banjir melimpas ke jalan gitu kan. Itu jadi kelestarian alam terjaga, pokok halal toyib ya. Dah, masalahnya cuma satu. Sementara ini ya, salah satu masalah besarnya itu income-nya kecil. Nah, harapan kami sebetulnya pemerintah ya, itu yang pegang kendali pemerintah. Tapi saya itu takut menjagakan pemerintah, bisa apa sih kita sama pemerintah. Kalau pemerintahnya oke, sebetulnya enak ya, tutup keran impor. Itu udah beres. Loh, harganya nanti 2 kali lipat ya nggak apa-apa. Karena kalau kita dikasih harga murah ya, itu kita makannya berlimpah. Contoh, bukan impor, ini bukan karena impor ya, kita salah kita jual terlalu murah Pak. Sekilo cuma 5.000. Jadi kita bisa beli 10 kilo. Yang kita makan cuma 2 kilo, sisanya kita buang, banyak kebuang. Coba salah harganya 20.000. Nah, kita akan beli cuma 1 kilo, kita makan sampai habis. Kuatnya cuma beli sekilo, rada kurang ya nggak apa-apa, uangnya cuma segitu kan. Nah, itu kalau salah bukan karena impor ya, tapi karena impor ditutup aja. Yang kemarin mengenaskan kan susu ya. Susu kebutuhan, karena kebutuhan, alasannya kebutuhan ya. Omong kosong, kita butuh susu tuh apa? Kita kepending nggak minum susu seminggu aja masih hidup kok. Ya seperti itu ya, tapi oke lah, itu pemerintah ya. Tapi harapan kami kalau pemuda kan idenya segar ya. Nah, pisang aja ini kalau kita tangani semuanya harusnya ya, sebagai gambaran, ini 1000 titik tanam ya. 1000 titik tanam, kalau sepertiganya rusak ya, jadi 2/3, tapi 2 tahun panen 3 kali, berarti kan setiap tahun 1000 pertandanya 100.000. Kalau mulus, bagus, ideal 100.000 itu tidak sulit sebetulnya. Kalau kita sisiri itu udah murah malahan. Nah, berarti kan 100 juta per tahun, ya kan? 100 juta biaya, taruhlah 50 juta. Kita dapat 50 juta per tahun kan nggak buruk gitulah. Nah, atau kalau pemuda bisa menangani dengan lebih baik, bisa lebih dari itu. Nyatanya ada 1 titik yang 2 tahun bisa 5 kali panen.
Nah, berarti kan, dan itu perawatannya biasa, kita perlakukan dengan biasa. Nah, artinya kan bisa jadi seperti itu semua. Bayangin kalau 2 tahun 5 kali panen, berarti kan mungkin di sini bisa 2000 tandan setiap tahun kali 100.000, 200 juta. Nah, cuman karena ilmu ya, saya pemula, jauh dari itu ya, nanti nama dicatat pajak ini itu kita defisit ya, kalau mau pajak mau nomboi kita nggak apa-apa, tapi kita masih defisitnya, bisa kita buktikan defisitnya masih banyak sekali, tapi nggak apa-apa. Semoga kita bisa jalan, dan kalau banyak yang ideal nanti akan tercukupi insya Allah. Nah, pun defisit kalau yang di titik ini kan memang belajar ya, ibarat kita sekolah aja ada biayanya, ini sekolah yang lebih bagus ya, itu kita wajar kalau keluar biaya, tapi harapannya insya Allah semoga bisa ya, mohon doa dan supportnya, di titik ini aja tetap surplus semoga.